Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya Soli dan Solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semakin semangat untuk belajar, walaupun kita masih dalam keadaan daring. Nah, sebelum kita belajar, semoga anak-anak ibu guru sudah mengerjakan sholat duha, sarapan, dan sudah mandi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita mulai berdoa bersama. Angkat kedua tangan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah Soli-Solihah, hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 3G, perkembangan teknologi, subtema 2. Lebih tepatnya hari ini kita akan belajar matematika. Berdasarkan KD 3.4, diharapkan Soli-Solihah semua dapat mengetahui bentuk simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Nah, Soli-Solihah, sebelum Ibu Guru menjelaskan simetri lipat dan simetri putar, Ibu Guru mau evaluasi kembali materi matematika tentang satuan waktu. Coba Ibu Guru mau tanya, berapa jumlah jam dalam satu hari? Oke, benar sekali. Ada 24 jam dalam satu hari. Dan dalam satu jam ada 60 menit. Saat kita ingin mengetahui jam, kita membutuhkan media yang bernama jam. Coba Soli-Solihah perhatikan bentuk jam ini. Seperti bangun datar jenis apa ya? Wah, benar sekali. Ini bentuk jamnya bangun datar persegi. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu guru makin paham ya tentang materi satuan waktu. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang simetri lipat dan simetri putar. Oke, sebelumnya ibu guru akan menjelaskan dulu apa yaitu bangun datar. Bangun datar merupakan suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Dalam matematika, terdapat macam-macam bangun datar. Baiklah, Soli-Solihah, berikut ini adalah jenis-jenis atau macam-macam dari bangun datar. Yang pertama ada bangun datar persegi, yang kedua ada bangun datar panjang, yang ketiga ada bangun datar segitiga sama sisi, yang keempat ada bangun datar sama kaki, yang ketiga ada bangun datar segitiga siku-siku, yang kelima ada bangun datar sembarang, dan yang terakhir ada bangun datar trapesium. Nah, ternyata Soli dan Solihah, dalam bangun datar biasanya terdapat simetri lipat dan simetri putar. Sebelum kita bahas tentang simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar, kita bahas dulu ya, apa itu simetri? Simetri artinya seimbang baik antara bentuk, ukuran, dan sebagainya. Simetri pada bangun datar terdapat dua, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Baik Soli-Solihah, yang pertama Ibu Guru akan menjelaskan tentang pengertian simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Agar memiliki simetri lipat, bangun datar harus memiliki sumbu simetri. Sedangkan sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Seperti gambar di bawah ini, ada persegi panjang di tengah dan ada garis putus-putus. Inilah yang disebut sumbu simetri.
Selanjutnya, pengertian simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama seperti pada saat sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Nah, sekarang yuk kita bersama-sama menentukan dan mencari simetri putar dan simetri lipat pada bangun datar. Yang pertama, kita bahas bangun datar persegi. Untuk persegi memiliki 4 simetri putar. Yang pertama pada putaran 90. Putaran kedua 180 derajat. Perputaran ketiga 270 derajat. Dan ketiga putaran 360 derajat. Nah, bagaimana dengan simetri lipat pada bangun persegi? Untuk persegi memiliki 4 simetri lipat. Yang pertama, 1 lipatan. Yang kedua, 2 lipatan. Yang ketiga, 3 lipatan. Yang keempat, 4 lipatan. Jadi, persegi memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Selanjutnya, kita bahas simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar persegi panjang. Bangun persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Ketika diputar 180 derajat dan ketika kita putar pada 360 derajat. Oke. Kemudian, bagaimana dengan simetri lipatnya? Persegi panjang memiliki 2 lipatan. Lipatan yang pertama dan lipatan yang kedua. Jadi, persegi panjang memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Selanjutnya, simetri putar dan simetri lipat pada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar, yaitu ketika diputar 120 derajat, kemudian diputar 240 derajat, dan 360 derajat. Nah, untuk simetri lipatnya memiliki 3 simetri lipat, lipatan yang pertama dan lipatan yang kedua. Kemudian lipatan yang ketiga. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar dan 3 simetri lipat. Dan bagaimana dengan segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku hanya memiliki 1 simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Sedangkan untuk segitiga sama kaki memiliki 1 simetri putar dan 1 simetri lipat. Kemudian kita masuk ke bangun datar jajar genjang. Pada bangun datar jajar genjang jumlah simetri putar ada 2, yaitu pada ketika diputar 180 derajat dan 360 derajat. Jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Coba kita cek apakah lipatan secara vertikal ini bisa membentuk simetri lipat. Oke, tidak bisa ya. Jadi, diingat kembali syarat dari simetri lipat harus membentuk 2 bagian yang sama besar, di mana satu sudut yang satu bertemu dengan satu sudut yang lain. Bagaimana kalau kita lipat secara horizontal? Nah, hal ini pun tidak dapat membentuk simetri lipat ya. Jadi, jajar genjang memiliki 2 simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya, ini adalah bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang jumlah simetri putar ada 1 putar, yaitu ketika kita putar 360 derajat. Sedangkan untuk simetri lipat hanya ada 1. Jadi layang-layang mempunyai 1 simetri putar dan 1 simetri lipat. Nah, yang terakhir adalah bangun datar lingkaran. Kira-kira untuk lingkaran berapa ya jumlah simetri putarnya dan simetri lipatnya? Mari kita putar.
Dan ternyata dia bisa terus berputar dan tidak berhenti. Oke, bisa dilihat ya, Soli-soliha. Jadi simetri putarnya tidak terhingga. Bagaimana untuk simetri lipatnya ya? Nah, simetri lipatnya tidak terhingga juga, karena dia bisa dilipat dari berbagai sisi. Bagaimana Soli-soliha? Sudah paham ya? Oke, agar makin paham, Ibu Guru akan memberikan bentuk-bentuk bangun datar dan banyak simetri putar dan simetri lipatnya. Perhatikan ya baik-baik. Yang pertama, bangun datar persegi. Bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Yang kedua, persegi panjang. Bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Yang ketiga, segitiga sama sisi. Bangun datar segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Yang keempat, segitiga sama kaki. Bangun datar segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Yang kelima, segitiga siku-siku. Bangun datar segitiga siku-siku memiliki 1 simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Yang keenam, segitiga sembarang. Untuk bangun datar segitiga sembarang tidak mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Yang ketujuh, trapesium sama kaki. Bangun datar trapesium sama kaki memiliki 1 simetri lipat dan tidak mempunyai simetri putar. Semoga Soli-soliha makin paham ya mengenai bentuk dan simetri putar, simetri lipat pada bangun datar. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan. Bangun datar merupakan suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Sedangkan sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Simetri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat yaitu jumlah lipatannya yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian, simetri putar itu jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali kepada posisi awal. Baiklah, semoga Soli-soliha semua bisa makin mengerti dan makin paham ya mengenai simetri lipat dan simetri putar. Baiklah, Soli-soliha, agar makin paham, Ibu Guru punya tugas untuk kalian, yaitu kerjakanlah tugas di buku tematik tema 3G pada halaman 39 nomor 2 dan 3 dan pada halaman 58 nomor 3 dan nomor 4. Nah, sebagai bukti absen, tugasnya Ibu Guru tunggu sampai pukul 5 sore ya nak. Semangat, semoga Allah mempermudah Soli-soliha untuk mengerjakan tugas dari Ibu Guru. Amin. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk Soli dan Soliha semuanya. Ibu Guru ingatkan, jangan lupa sholat 5 waktunya dan sholat duhanya ya. Oh iya, jangan lupa juga bantulah ayah dan bunda di rumah. Baiklah, Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.